Selamat siang pemirsa, berjumpa lagi dengan saya Dade Salampesi dalam program Bayangkara Inspiratif. Selama 1 jam ke depan kami akan menghadirkan sosok anggota Polri yang menginspirasi, memiliki prestasi dan tentunya membanggakan institusi Polri. Untuk meningkatkan perekonomian suku Auyu Misa di Kampung Wonggi, Papua Selatan, Babin Kamtipmas Kampung Wonggi, Polsek Citakmitak, Polres Mapi, Polda Papua, Bribka Hamdani Ismail, menggerakkan usaha kecil menengah para perajin noken. Selain pemberdayaan ekonomi masyarakat, Bribka Hamdani juga berjuang memajukan pendidikan dengan membagikan ratusan buku kepada anak-anak Papua di Kampung Wonggi. Pagi! Babin Kamtipmas Kampung Wonggi, Polsek Citakmitak, Polres Mapi, Polda Papua, Bribka Hamdani Ismail menggerakkan usaha kecil menengah para pengrajin token di wilayah Wonggi. Bribka Hamdani Ismail membentuk kelompok perajin UMKM noken di Kampung Wonggi. Warga Kampung Wonggi yang merupakan suku Auyu membuat noken dari bahan dasar kulit kayu gaharu. Kayu gaharu memiliki aroma wangi yang khas dan sering digunakan dalam industri parfum, farmasi, dan produk kecantikan. Diawali dengan pengambilan bahan baku pembuatan kerajinan noken di hutan, Babin Kamtipmas Wonggi Bribka Hamdani Ismail berkoordinasi dengan Ketua Sanggar Suku Auyu Misa dan mengajak masyarakat menyusuri hutan untuk mengambil kulit kayu gaharu. Setelah bahan baku kulit gaharu didapat, masyarakat membawa pulang dan mengeringkan kulit kayu dengan cara dijemur. Selanjutnya, kulit kayu gaharu dibelah serta diiris menjadi bagian yang lebih kecil menyerupai benang. Kemudian benang dianyam hingga membentuk sebuah tas atau noken dengan ukuran yang bervariasi sesuai dengan kebutuhan kerajinan yang akan dipasarkan. Selain mengajarkan pengembangan UMKM, Babin Kamtipmas Bribka Hamdani juga memasarkan hasil UMKM suku Auyu dengan cara tradisional ataupun lewat media sosial. Untuk memajukan bidang pendidikan di wilayahnya, Bribka Hamdani Ismail membagikan buku bacaan kepada anak-anak sekolah di Kampung Wonggi. Lebih dari 100 buku bacaan dibagikan kepada anak-anak SD hingga SMP. Selain itu, Bribka Hamdani Ismail juga melatih kedisiplinan anak-anak Papua dan menanamkan jiwa nasionalisme cinta tanah air. Untuk mencapai wilayah binaan, dari Polsek Citakmitak ke Pospol Paswe Kampung Wonggi, Bribka Hamdani Ismail harus melewati rawa dan sungai, menempuh jarak puluhan kilometer dengan menggunakan transportasi perahu mesin. Tidak jarang Bribka Hamdani harus turun untuk mendorong perahu dari hambatan tanah berlumpur dan lebatnya tanaman air yang mengganggu perjalanan. Kondisi ini tidak memupuskan harapan Bribka Hamdani untuk tetap menjalankan tugas di wilayah binaannya. Luar biasa. Dan pemirsa, untuk mengetahui bagaimana Bribka Hamdani Ismail menggerakkan usaha kecil menengah para perajin noken serta membagikan buku untuk memajukan pendidikan, kita sudah terhubung langsung dengan Bribka Hamdani Ismail. Selamat siang Pak Hamdani. Selamat siang. Baik, Pak Hamdani, ceritanya seperti apa Anda mengembangkan UMKM perajin noken suku Auyu Misa di Kampung Wonggi, Papua Barat Selatan ini? Bisa dijelaskan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang Anda lakukan di sana? Baik, yang sudah kami lakukan yaitu saya memperdayakan apa hasil dari hutan yang ada di Papua. Kebetulan kami di sini mempunyai, bisa dibilang di sini hutan gaharu, di mana selain kayu gaharu ini bisa diekspor keluar,
dari ekstra kayunya ini. Tapi di sini saya melihat kiranya selain ekstra kayu itu saya bisa buat apa lagi ya. Ternyata dari masyarakat sendiri di sini sudah melakukan atau membuat tas asli dari Papua yang kami sebut di sini dengan noken, dengan berbahan asli dari kulit kayu gaharu. Seperti itu, Pak. Baik, Pak Hamdani, menarik sekali karena logat Jadi Anda ya, juga sudah seperti putra asli ya. Papua. Lalu saya ingin menanyakan soal strategi komunikasi, Pak. Apa strategi komunikasi Anda saat menjalin komunikasi dengan suku Auyu Misa di Papua Selatan ini? Sebetulnya tidak ada yang spesial, Pak, komunikasi seperti biasa. Hanya saja mungkin dari masyarakat sendiri, dari masyarakat asli yang berada di pedalaman Papua ini, khususnya di suku Auyu, mereka sudah sangat dekat. Mereka sudah menganggap saya ini sebagai saudara, keluarga, bahkan para tua-tua adat sudah menganggap saya ini sebagai anak dan menjadi bagian dari mereka. Makanya mereka sudah sangat dekat. Seperti itu, Pak. Baik, Pak Hamdani, Anda juga membentuk kelompok perajin UMKM Noken. Boleh dielaborasi juga manfaatnya dari giat ini yang dirasakan langsung oleh masyarakat di sana seperti apa, Pak? Ya, tentunya banyak sekali manfaatnya, Pak. Terutama saya mencoba untuk meningkatkan pemasukan atau pendapatan perekonomian mereka. Dari hasil membuat anyaman noken, mereka kini sudah dapat mendapatkan hasil atau mendapatkan uang dengan guna yaitu mendapatkan raup atau pundi-pundi rupiah untuk memenuhi kebutuhan kehidupan mereka selain dengan pekerjaan pokok mereka. Seperti itu, Pak. Dan yang berikut dari pendekatan saya dengan melakukan UMKM dengan masyarakat, saya pun dapat lebih intensif dekat dengan masyarakat. Saya bisa masuk dengan kegiatan Bandim saya bisa merangkul mereka dan bisa berinteraksi dengan baik. Sehingga situasi dan keadaan di pedalaman Papua ini bisa kondusif. Seperti itu, Pak. Ya, salah satu contoh hasil karyanya seperti yang Anda pakai saat ini ya, Pak Hamdani. Pak Hamdani, selain kayu kulit gaharu, apalagi bahan dasar dari pembuatan tas noken ini? Sebetulnya kalau untuk dasar dari kami punya tempat ini khas memang dia menggunakan kulit kayu gaharu saja, Pak. Namun ada beberapa mereka sudah memberikan pernak-pernik seperti di situ ada bulu kasuari, terus ada beberapa manik-manik dari hasil hutan seperti biji-bijian yang ada warna-warni pun mereka sudah mulai membuat variasi seperti itu, Pak. Kadang juga ada mereka menambahkan dengan beberapa kulit kayu hutan yang berwarna. Jadi bisa menjadi bisa dibilang daya tarik. Memang kalau untuk aslinya mereka menggunakan kulit kayu gaharu. Seperti itu, Pak. Baik, inovasinya membuat daya tarik bertambah begitu ya, Pak ya. Ini Anda juga mengajak warga mencari kayu gaharu ini langsung di hutan, Pak. Bagaimana situasinya saat mencari bahan baku tas noken ini, Pak? Untuk situasi di hutan tersebut, saya rasa untuk kami di Papua Selatan ini cukup kondusif ya. Jadi kami keluar masuk hutan seperti biasa. Yaitu kita kadang memakan waktu sekitar 1 hingga 2 jam hingga ke tempat yang bisa kami peroleh kayu-kayu gaharu tersebut. Seperti itu, Pak. Baik, jadi 1-2 jam Anda dan rekan-rekan di sana, warga-warga di sana mencari kayu gaharu di hutan. Lalu proses pembuatannya seperti apa, Pak? Hingga akhirnya menjadi tas noken seperti yang Anda pakai saat ini. Oke, baik, saya jelaskan sedikit. Biasanya kami memasuki hutan, kami mencari pohon kayu gaharu yang masih, ya tentu saja yang masih hidup. Lalu kami ambil kulit kayunya. Lalu setelah kami cukup mengambil kulit kayu, kami membawa pulang, lalu kami menjemurnya dengan cara menjemur di bawah terik matahari atau di bawah matahari. Kemudian kalau memang kulit kayu tersebut sudah kering, lalu mama dorang sudah mulai bisa kayak mengirisnya kecil-kecil hingga menjadi bahan yang lebih tipis.
Kemudian setelah itu sudah dilakukan, mereka akan memintalnya dengan paham mereka sendiri, dengan cara yang tradisional, memintalnya dengan paham mereka. Setelah itu terbentuk, maka mereka mulai menganyam noken atau tas tersebut sesuai dengan kebutuhan mereka. Seperti itu, Pak. Dan terciptalah noken yang luar biasa asli Papua ini ya. Dan ternyata Pak Hamdani, Anda juga memasarkan kerajinan tas noken produksi warga ini. Jadi strategi pemasarannya seperti apa? Iya, Pak. Ya, Pak Hamdani bisa mendengar suara saya? Kami coba dengan memasarkan dengan cara siap. Bisa, Pak, bisa. Saya mencoba memasarkan, yang pertama saya coba membawanya ke kabupaten. Kami mungkin ada beberapa teman yang kami dekati dan kami tawarkan. Selain itu kami juga tembus dengan cara bermedia sosial, atau kami tawarkan dengan cara Facebook, mungkin dengan cara TikTok dan lain-lain. Intinya untuk masyarakat di luar sana untuk melihat bahwa kami mempunyai kerajinan yang sangat baik dan yang bisa bilang sangat unik dan sangat berkelas, seperti itu, Pak. Baik, Pak Hamdani, selain pengembangan UMKM nih, Anda juga pejuang pendidikan ternyata di Kampung Wonggi. Dari aspek pendidikannya, apa yang Anda lakukan di Kampung Wonggi? Kalau yang saya lakukan, yaitu di sini kan ada dua. Yang pertama di sini sekolah dasarnya atau SD, kemudian di SLTP atau SMP. Di sini kami melakukan banyak cara, mulai dari baris berbaris, lalu meningkatkan mereka punya jiwa-jiwa kebangsaan. Yang terakhir yang saya lakukan, yaitu saya mencoba untuk membuka donasi pada teman-teman yang ada di kabupaten atau kota, untuk kiranya mereka mungkin bisa mendonasikan buku bacaan, entah itu buku bacaan atau buku pelajaran yang kiranya layak pakai. Jadi buku bekas tapi layak pakai. Yang mereka bisa donasikan ke saya, dan saya memberikan buku-buku tersebut. Setelah saya kumpulkan, saya memberikan buku-buku tersebut kepada anak-anak yang berada di pedalaman Papua seperti ini, Pak. Seperti itu. Dan mereka pun antusiasnya cukup besar karena mereka mempunyai daya keinginan yang besar untuk membaca. Seperti itu, Pak. Baik, Pak Hamdani, sebelum kita berbincang lebih jauh, ini kan untuk mencapai wilayah Kampung Wonggi ini, Anda harus menyisir sungai, menaiki perahu mesin dengan medan yang cukup berat. Boleh diceritakan juga, Pak, bagaimana proses perjalanan Anda menuju kampung tersebut? Benar sekali, Pak. Kalau untuk kami dari Polres atau maupun dari Polsek, kami dapat menempuh waktu normal menggunakan kendaraan air atau speedboat atau fiber. Kami memakan waktu sekitar 3 bahkan sampai 4 jam. Kita melalui jalur sungai atau jalur kali. Namun bila ada tumbuhan rawa yang kami katakan di sini, yaitu tebu rawa, itu kami bahkan kalau itu terhalang kami bisa sampai bermalam. Seperti itu, karena kami harus membuka akses jalan dulu. Kalau dia terhalang dengan tumbuhan tersebut, baru kami bisa melewatinya. Seperti itu, Pak. Jadi memang mau bilang berat, memang agak berat, tapi mau bagaimana lagi itu sudah menjadi kewajiban kami. Seperti itu, Pak. Luar biasa, 3-4 jam, bahkan terkadang karena medan yang berat harus sampai 1 malam begitu ya. Tadi juga Anda dikatakan bahwa Anda sudah dianggap anak oleh suku Auyu Misa ini. Bagaimana ceritanya, Pak, hingga akhirnya Anda diangkat menjadi anak seperti itu oleh suku Auyu Misa ini? Tujuan penganugerahan yang diberikan kepada Anda ini seperti apa, dan ritual apa saja yang dilakukan saat penganugerahan itu, Pak? Siap. Memang saya bertugas di Papua mulai dari tahun 2009. 2009 tanggal 5 Januari saya berada tepatnya di Polsek Senggo, bahkan sampai saat ini saya berada di Senggo. Namun sekarang saya berada di Pospol Pasir Bawah, di bawah dari Polsek Senggo. Mulai masuk di sini saya mulai dari tahun 2014, Pak. Dari 2014 itu sampai sekarang mungkin masyarakat sangat mengenal, sangat dekat, bahkan beberapa orang-orang tua yang kami katakan di sini sebagai tua-tua adat
sudah menganggap kami sebagai anak, maka kami dinobatkan pula sebagai anak adat. Pada saat itu juga sebetulnya saya tidak sangka karena apa yang saya lakukan sebetulnya pure apa adanya seperti itu Pak. Namun menurut mereka saya ini dekat sekali dengan mereka, bahkan sering ngobrol, sering sharing, bahkan beberapa masalah saya sering selesaikan bagaimana caranya saya selesaikan dengan cara dengan kekeluargaan. Dari situ mereka melihat saya, akhirnya mereka menyambut bahkan merangkul saya dan menobatkan saya sebagai anak adat. Karena menjadi anak adat, menurut saya sangat dihormati bahkan sangat dihargai di kampung ini. Bila mana ada masalah, begitu saya masuk, alhamdulillah sampai sekarang mereka selalu mendengar bahkan merespon dengan baik. Jadi situasi dan kondisi di lapangan atau yang berada di pedalaman Papua di suku Auyu Misa ini berjalan dengan situasi yang kondusif. Seperti itu, Pak. Baik, Pak Hamdani, terakhir pertanyaan dari saya, pesan apa yang dapat Anda sampaikan kepada masyarakat tentang pentingnya pengembangan UMKM dan pendidikan bagi warga Papua? Ya, untuk pesan untuk saya kepada khususnya untuk mama Papua saya, terus kembangkan yang apa menjadi adat istiadat, terutama di sini kita punya noken yang sangat bagi saya ini sangat unik karena noken ini hanya berada di Papua, ditambah lagi dengan bahan yang sangat istimewa, yaitu dengan bahan kulit kayu gaharu, membuat tas ini sangat bernilai. Jadi pesan saya menjaga terus semua kegiatan yang ada di pedalaman Papua, termasuk noken yang saya pakai ini, mudah-mudahan kedepannya akan terus maju hingga kita bisa menembus pasar yang minimal nasional seperti itu. Dan untuk anak-anak sekolah SD maupun SMP yang berada di Kampung Wonggi, saya berharap anak-anak terus belajar karena awal dari jalan kehidupan kita atau masa depan kita berawal dari belajar, bersekolah hingga nantinya kita mendapatkan ijazah dan melanjutkan untuk berkuliah dan akhirnya kita bisa mengejar impian kita sesuai dengan kemampuan kita. Seperti itu, Pak. Baik, Bribka Hamdani Ismail, terima kasih sudah berkarya untuk Papua dan terima kasih sudah bergabung bersama kami. Terima kasih, Pak. Selanjutnya, Polisi Pejuang Pendidikan Aibda Castro, Babin Kamtipmas Polsek Pulau Sari, Pemalang, Jawa Tengah mendirikan sekolah gratis. Bayangkara Inspiratif akan segera kembali untuk Anda.